semuanya. Selamat bertemu kembali di hari Minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan hati yang gembira. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Perkasa dan Maha Pemurah, Engkau menghendaki kami hidup dalam kemuliaan-Mu. Engkau telah menerangi hati kami untuk mengetahui kehendak-Mu. Dalam kerendahan hati kami memohon kepadamu, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus supaya kami mempercayai bahwa kasih-Mu adalah sumber sukacita dan kebahagiaan. Terimalah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lang malo marnay bata nalay subaliaw tita paduaw lang malo ganaon mo anja lang malo isyahan mo barangahan ay kuryatas pakon itano on again ay bagas ba pakon ito na doritano ang gunagabe sisum balon barang siyon lang malo sabutan garani na bata ang golang tiba jujur ni ay hana umum ni dumanggira segala nama hapungkon gorani kita pahopaton ingat ma marodua nari minggui dibagas na onamari mahorjam segala horjamu tapi anggo ari papituan in ari pasaran ni jawaban ni bata muduin nama loho maroja ibagas nasadariin barang anak mupe barang burungu barang narokon hoda lahi barang narokon hoda buru age pinahamupe age syutan nalegan naro hutamu ay bagus na onamariando ito pa ngay bata langi pakontano pakonlaut apahagana pisini dab ay marsaran do iya bani ari papituan in alani ay do asi pasipas ngay bata jawaba ari pasaran ni ay pasangapon mo do na maturas mo asi mantuao anja do kao manggolo malitanan na binereon ni naibata burubang tita panomon ulang mamuhan ulang mabarkakis tita pawaluman ulang pamanasyan ulang manasyan at nakatangan maring mga sumandang na kita pasapuluhan lang maluuhuran mo rumahnya suman mo lang maluuhuran mo ulang rumahnya suman mo barang narakan segalahi barang narakan segaboro barang lambuni barang hudani barang ahi pe artani hasok. Hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin.
berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang senantiasa melimpah atas kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, ajari dan bimbing dan sertai kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami. Kami juga sudah menyanyikan lagu pujian kami, kiranya ya Tuhan itu menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teks khotbah kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Dengarkan baik-baik, Inang akan membacanya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ya, begitulah teks firman Tuhan pada kita untuk hari ini. Ya, jadi judulnya tadi Samuel terpanggil. Nah, Inang mau bertanya kepada adik-adik, ada nggak yang sudah pernah mendengar cerita tentang Samuel? Siapa itu Samuel? Egi, udah pernah dengar tentang Samuel, Egi? Ya, mungkin adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang Samuel di sekolah. Ya, nah jadi Samuel ini adalah, di dalam cerita kita ini Samuel ini masih kecil, masih anak-anak. Ya, dia masih kecil, masih anak-anak, tapi dia sudah berada di bait suci Allah. Ya, dia sudah berada di bait suci Allah. Kok bisa gitu ya? Apa enggak ada orang tuanya? Ada orang tuanya. Siapa orang tua Samuel? Orang tua Samuel nama bapaknya adalah Elkana. Ya, siapa tadi? Ya, Elkana. Ya, nama bapaknya adalah Elkana dan nama ibunya adalah Hana. Ternyata si Samuel ini lama sekali ditunggu-tunggu oleh ibunya, oleh orang tuanya. Ya, sudah tua si Hana, tapi si Hana tidak juga mempunyai keturunan. Dia tidak juga melahirkan seorang anak pun. Sampai si Hana nangis-nangis berdoa meminta kepada Tuhan supaya dia dikaruniai seorang anak. Ya, berkali-kali terus menerus Hana bergumul di dalam doa. Dia bergumul di dalam kesedihannya untuk meminta berkat dari Tuhan, yaitu berkat supaya dia bisa melahirkan seorang anak.
sampai akhirnya dia berjanji kepada Tuhan, ya. Si Hana tadi berjanji kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah aku seorang anak. Kalau nanti engkau berikan seorang anak, pisau cukur tidak akan menyentuh rambutnya, dan minuman-minuman yang memabukkan tidak akan pernah mengenai dirinya. Itu janjinya si Hana kepada Tuhan. Nah, dan akhirnya sampai penjaga bait suci Allah memikirkan bahwa si Hana itu sedang mabuk. Ya, bah, kenapa kamu Inang? Apa kamu mabuk? Katanya. Sampai begitu sedihnya, sampai berbicara sendiri. Padahal si Hana melakukannya itu saking sedihnya karena dia belum juga dikaruniai keturunan. Nah, lalu Tuhan mendengarkan doa si Hana. Ya, Tuhan mendengarkan doa si Hana dan akhirnya Hana pun mengandung. Ya, dan akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel, ya, dan diberi nama Samuel. Nah, Hana tidak ingkar janji, ya, Hana tidak ingkar janji, ya, dia mengasuh Samuel, dia memberi Samuel minum ASI. Nah, dan setelah cerai minum ASI, ya, kalau kita biasanya kalau cerai minum ASI umur berapa itu ya adik-adik? Umur berapa ya? Oh iya, umur 2 tahun biasanya cerai minum ASI. Terus Samuel berapa tahun dia ya cerai minum ASI? Nah, setelah Samuel cerai minum ASI, maka ibunya si Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Dia pun lalu mengantarkan Samuel ke bait suci Tuhan, ke bait suci Allah. Dia menyerahkannya kepada Imam Eli. Di situ saat itu Imam Eli adalah penjaga bait suci Allah. Nah, jadi si Hana mengingatkan kembali kepada Imam Eli. Dulu kan Bapak, akulah dulu perempuan yang menangis-nangis, yang engkau pikir aku sedang mabuk. Akulah itu. Aku sedang meminta anak ini kepada Tuhan, dan Tuhan telah mengabulkan doaku. Dan saat itu aku juga berjanji kepada Tuhan bahwa aku akan memberinya, bahwa dia akan menjadi melayani di rumah Allah, kata si Hana kepada Imam Eli. Inilah dia anak yang kuminta itu, dan Tuhan mengabulkannya, dan aku pun sekarang menepati janjiku, katanya. Nah, maka jadilah si Samuel diserahkan ke bait Allah di bawah pengasuhan Imam Eli. Nah, maka di dalam cerita teks kita hari ini, yaitu Samuel terpanggil. Nah, kalau diikuti tadi membaca ceritanya, ada berapa kali adik-adik Samuel dipanggil di dalam cerita ini? Ada berapa kali? Ya, ada 3 kali. Tapi Samuel, apa yang terjadi ketika? Nah, jadi di situ pada malam-malam hari Imam Eli itu sudah tua ya, matanya pun mungkin sudah mulai rabun di situ. Nah, jadi mereka berdua di situ saat itu. Nah, tidur mereka, ya kan? Tidur, udah ayo tidur gitu. Tidurlah mereka. Nah, sudah tertidur Imam Eli dan Samuel juga sudah tertidur. Tiba-tiba didengar Samuel suara. Samuel. Lalu Samuel pun terbangun. Ya kan? Ya Bapak, ada apa? Engkau memanggil aku, katanya. Nah, dia belum tahu kalau itu suara Tuhan. Dia pikir itu yang memanggil adalah suara dari Imam Eli. Maka dia datang kepada Imam Eli. Ada apa Bapak? Bukankah engkau memanggil aku? Terus kata Imam Eli, bukan aku memanggil kau, tidurlah. Ya, sampai 3 kali itu terjadi. Samuel dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh suara Tuhan, ya. Samuel, sampai 3 kali itu terjadi. Setelah terjadi itu 3 kali, barulah Imam Eli menyadari, itu adalah suara Tuhan. Maka dia mengatakan kepada Samuel, iya, nah kamu tidurlah lagi, ya.
kamu tidurlah lagi. Nanti kalau kamu dengar lagi suara itu, maka katakanlah, ya Tuhan, berbicaralah, aku siap mendengarnya. Nah, itu yang dikatakan Imam Eli kepada Samuel. Nah, maka Samuel pun tidurlah, dan setelah itu malaikat Tuhan berdiri memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Maka Samuel pun menjawab, ya. Maka Samuel pun menjawab, ya Tuhan, aku di sini. Berbicaralah, aku siap mendengarkannya, katanya. Maka berbicaralah Tuhan kepada Samuel. Dia menerangkan semua segala sesuatunya. Dan di sini ya khotbah kita di sini sampai di situ. Ya apa yang diceritakan, banyak hal yang diceritakan oleh Imam Eli, Tuhan ya sorry. Nah banyak hal yang diceritakan Tuhan kepada Samuel. Ya juga tentang anak-anak Imam Eli. Ya, nah jadi sekarang Inang mau bertanya kepada adik-adik. Ya, datangkah Tuhan itu seperti halnya kepada Samuel? Datangkah dia sekarang kepada adik-adik? Contohnya dipanggil Egi, atau Devina, ya atau siapa saja nama anak-anak sekolah minggu KKP Speniel ketika sedang tidur, datang Tuhan memanggilnya seperti itu? Ataukah kita harus juga misalnya tidur di bait suci di gereja kita, terus tiba-tiba datang suara itu memanggil kita? Nah, pada saat-saat sekarang ini, ya khususnya di masa pandemi ini, di masa sulit ini, ya mudah-mudahan kita berharap bahwa sebentar lagi akan selesai semuanya, aman dunia kita ini. Apakah datang seperti itu memanggil kita satu persatu? Bukan adik-adik, bukan. Nah, tapi di sini Tuhan senantiasa memanggil kita. Tuhan senantiasa memanggil anak-anak sekolah minggu GKP Speniel. Dipanggil untuk apa? Untuk apa? Ya dipanggil untuk mendengarkan firman Tuhan, dipanggil untuk mendengarkan nasihat-nasihat guru sekolah minggu, dipanggil untuk mendengarkan nasihat-nasihat gurunya, dipanggil untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang tuanya di rumah, atau kakak atau abangnya. Tapi bagaimana respon anak-anak kami? Bagaimana respon adik-adik sekolah minggu ketika panggilan itu datang? Tadi Samuel ketika dipanggil, dia nggak tahu, dia pikir itu suara Imam Eli, tapi dia menjawab kan? Dia menjawab, langsung dia menjawab, ya Bapak, apakah engkau memanggil aku? Apa? Ada apa? Dia langsung menjawab. Nah, kalau kita sekarang dipanggil tadi, ya contohnya hari-hari Minggu, adik-adik kan nggak pergi ke sekolah minggu, masih mau apa tidak dengan setia membuka link YouTube yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sekolah minggu. Setiap hari Minggu itu sudah diberikan linknya kepada kita. Masih mau nggak adik-adik dengan setia duduk mendengarkan firman Tuhan, duduk mengikuti, bernyanyi bersama-sama dengan acara yang ada di YouTube? Masih mau atau tidak? Atau mungkin adik-adik lebih senang menggunakan handphonenya untuk bermain game, lebih tertarik untuk TikTok atau buka Instagram atau yang lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu guru sudah nggak paham dengan itu semua. Masih mau nggak adik-adik dengan setia mendengarkan himbauan dari Bapak Ibu guru sekolah minggu, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari? Masih maukah adik-adik? Nah, jadi melalui firman Tuhan hari ini, melalui tokoh Samuel, adik-adik diharapkan untuk senantiasa peka, untuk senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, untuk senantiasa mau mendengarkan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhannya macam mana? Itu tadi, dengan mau mendengarkan nasihat orang tua, nasihat Bapak Ibu guru sekolah minggu, nasihat Bapak Ibu guru di sekolah,
mendengarkan firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, setiap hari Minggu buka link YouTube Sekolah Minggu GKPS Peniel. Itu yang diharapkan melalui firman Tuhan pada hari ini kepada adik-adik Sekolah Minggu GKPS Peniel. Ketika Tuhan memanggil, mari kita menjawabnya. Mari adik-adik Sekolah Minggu memberi responnya, respon yang baik. Ya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Nanti kan lagunya, oh giranglah, oh giranglah. Kenapa girang? Karena Tuhan Yesus amat cinta kepada kita, ya. Karena Tuhan Yesus amat cinta kepada kita. Dengan adik-adik Sekolah Minggu seperti Samuel tadi, dengan dia sudah mengerti dan dia memberi hati, memberi dirinya. Ya, berbicaralah Tuhan, aku sudah siap katanya. Maka Tuhan pun berbicara. Nah, jadi begitu juga kepada adik-adik Sekolah Minggu. Kalau adik-adik Sekolah Minggu sudah mau senantiasa mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, maka nanti di akhir, di masa depan adik-adik semua akan bahagia. Ya, adik-adik semua akan bahagia nanti di akhir hidupnya. Jadi tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, dengarkanlah panggilan Tuhan senantiasa. Amin. Terima kasih, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, ajarilah kami supaya kami bisa meneladani sikap Samuel, memberikan respon terhadap panggilan-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan nasihat orang tua, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan anak-anak Sekolah Minggu GKPS Peniel terarah nantinya menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan penuh kasih karunia, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu karena Engkau telah berfirman kepada kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah semua hamba-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan firman-Mu. Terima dan berkatilah persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu untuk mendukung pelayanan gereja-Mu, supaya firman-Mu semakin diberitakan. Ingatkanlah kami senantiasa akan tanggung jawab kami kepada gereja, keluarga, dan masyarakat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.